Sehingga sahabat bisa tahu orang yang akan datang. Sahabat bisa tahu orang yang mau menagih hutang. Sahabat akan tahu maling yang akan datang. Sahabat akan tahu mau bersiteru. Sahabat akan tahu bakal kecelakaan. Baik sahabat semua, sebelum melanjutkan menonton video ini, silakan di subscribe channel saya ini dan diklik ikon loncengnya. Terima kasih. Baik sahabat semua, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan ilmu semula jadi yang ketiga. Jadi tentang ilmu semula jadi ini sementara saya buat dua macam, jadi dua tipe. Tipe yang pertama untuk kesaktian, keselamatan, atau hal-hal yang sepertinya sangat mistik. Nah, di bagian ilmu semula jadi yang satu lagi tentang tubuh dan pengobatan. Ya, berarti yang tentang kesaktian atau hal-hal mistik ini yang ketiga ini. Sebab yang pertama memberitahu apa itu ilmu semula jadi. Yang kedua, bagaimana kita tahu orang akan meninggal di daerah kita. Nah, sekarang yang ketiga ini tentang bagaimana akhirnya kita bisa tahu apa-apa yang akan terjadi pada diri kita, pada keluarga kita, atau pada benda-benda kita, harta benda kita, atau kekayaan kita. Sahabat, pada video saya sebelumnya juga telah saya kutip bahwasanya Allah itu selalu memberitahu apa-apa pun yang akan terjadi pada diri kita. Hanya saja kita yang tidak mau tahu dan juga tidak mau mencari tahu. Sehingga akhirnya kita tidak tahu. Dan Allah itu karena pengasih dan penyayangnya itu dan memang selalu memberitahu. Nah, sekarang kita mulai dengan perasaan. Bagaimana perasaan kita bisa mengetahui sesuatu yang akan terjadi pada diri kita. Kalau berbicara perasaan atau rasa, itu tentu sulit kita mencontohkan soal rasa kepada siapapun. Seperti apa yang saya rasakan, akan sulit saya menyampaikan kepada seorang rasanya itu seperti itu. Amat sangat sulit. Itu sebabnya ilmu mengenai perasaan ini harus kita alamin sendiri dan harus kita rumuskan sendiri. Sebagaimana ketika orang bertanya soal rasa manis. Ketika orang bertanya kepada saya tentang rasa manis, saya akan menjawab manis itu adalah sambil memberikan gula kepada orang itu. Sekarang silakan kamu cobain ini, benda ini. Dan dia mencobai, ya itulah rasa manis. Timbul pertanyaan, apakah hanya gula itu saja yang manis? Tidak. Itu sebabnya pengetahuan itu sangat luas. Ilmu Allah itu sangat luas. Sehingga kita selalu sebenarnya diberitahu rahasia-rahasianya. Dan lagi-lagi kita tidak mau tahu dan tidak mau mencari tahu. Akhirnya ketika orang yang pengetahuannya kurang, orang yang pengetahuannya sedikit, dia akan mudah menyalahkan orang. Dia akan mudah mengatakan, yang manis itu gula. Padahal ada hal yang lain juga manis selain gula. Misal, jeruk yang manis. Misal, banyak hal rasa yang manis yang lainnya. Bahkan kenangan pun disebut manis. Jadi paham ya sahabat ya. Hanya orang yang tidak tahu yang mudah menyalahkan sesuatu. Karena ketidaktahuannya. Orang yang pengetahuannya luas, dia tidak akan mudah menyalahkan sesuatu. Tapi ketika dia memang perlu bicara untuk mengatakan sesuatu yang akan merusak banyak orang dari informasi yang orang buat, maka dia akan bicara. Jadi seperti itulah pengetahuan. Oke, kita sepakat ya, bahwa gula itu rasanya manis, tapi yang manis itu bukan hanya gula, dan seperti itulah pengetahuan. Oke, sahabat, dalam berpengetahuan, tuan-tuan guru, dan saya juga mengajarkan hal seperti itu pada murid-murid saya, karena berpatokan kepada pola-pola dan cara-cara guru-guru kita dahulu. Dan cara-cara dari guru kita yang arif itu sangat menakjubkan. Dalam pembahasan kali ini, bagaimana kita akhirnya tahu bahwa kita akan kehilangan barang, atau kita akan sakit, atau kita akan kecelakaan, atau keluarga kita akan meninggal, dan banyak hal, banyak lainnya. Nah, ini yang akan saya bahas pada saat ini. Tapi tugas untuk menyimpulkannya memang harus sahabat sendiri, bukan saya. Karena seperti saya katakan tadi, ketika kita berbicara rasa, kita tidak akan bisa menyampaikan secara bahasa sesuatu rasa itu pada orang lain. Soal rasa hanya orang lain itu sendiri yang bisa merasakannya dan memahaminya. Baik, agar tidak memperpanjang waktu, mulailah pada saat ini, pada detik ini, apapun perasaan
yang sahabat rasakan. Jadi perasaan itu adalah, kan banyak orang berkata, wah kok perasaan saya tidak enak ya. Wah kok perasaan saya kayak gembira ya, kayak mau terjadi apa ya. Atau kok perasaan saya tidak nyaman ya. Nah, itu adalah pemberitahuan. Pemberitahuan dari Allah kepada diri kita. Karena ingat peraturannya bahwa Allah ciptakan alam semesta dengan rumit dan Allah menciptakan tubuh manusia jauh lebih rumit. Tujuannya apa? Karena kita sebagai manusia ini memang ingin dijadikan khalifah di muka bumi. Sehingga untuk diri kita sendiri pribadi ketika terjadi hal-hal apapun, agar kita bisa mengatasinya atau bisa melaluinya dengan baik. Kalau disebut mengatasi buana, ketika kita tahu kita akan sakit, tentu kita buat pintasannya langsung. Bagaimana supaya penyakit itu tidak datang. Atau ketika kita mau kehilangan barang, atau akan terjadi perampokan, atau akan kecelakaan, tentu ketika kita sudah tahu, kita bisa meminimalkannya. Nah, itu ilmu semula jadi. Jadi sahabat, mulai detik ini, mulai saat ini, apapun perasaan yang sahabat rasakan di dalam diri, baik perasaan apapun, cara yang pertama adalah kenalin perasaan yang dirasakan itu. Kenalin betul persisnya seperti apa. Saya beri satu contoh yang mungkin hampir semua orang mengalaminya, tapi tidak dijadikan itu pembendaraan ilmu. Karena memang tidak ada yang menasihatinya atau yang memberi pengarahan. Jadi, sahabat, seperti yang saya katakan, ingat tidak, ketika sahabat tiba-tiba mendapat perasaan yang tidak enak, perasaan yang tidak nyaman, lalu tidak lama setelah itu atau 3 hari paling lama terjadi sesuatu pada diri sahabat. Dan sesuatu itu akhirnya terjadi. Itulah yang disebut pemberitahuan dari Allah. Karena sebelum terjadi kita sudah diberitahu. Nah, mungkin masih belum paham. Contoh begini. Pada saat ini misal, sahabat merasakan suatu perasaan yang tidak enak, berdebar-debar. Ketika mendapat perasaan tersebut, kenalin betul perasaannya itu seperti apa. Simpan betul perasaan seperti apa yang sahabat rasakan itu. Untuk sahabat gunakan di kemudian hari. Lalu lihat setelah itu, apa yang terjadi. Mungkin berselang sehari, 2 hari, atau 3 hari, misal terjadi sahabat kemalingan. Atau barang berharga sahabat hilang. Nah, itu. Jadi, suatu saat di kemudian hari, ketika sahabat mengalami perasaan yang tidak enak, yang persis sama dengan ketika itu, perasaan yang persis sama tidak nyamannya, maka itu artinya sahabat akan kehilangan barang lagi. Jadi begitu cara Allah memberi kecerdasan kepada tubuh kita, tinggal bagaimana kita menggali sendiri. Itu yang ilmu semula jadi. Setiap peristiwa selalu diberitahu melalui perasaan itu, tapi perasaan itu hanya bisa kita kenalin sendiri, tidak bisa diceritakan ke orang lain. Jadi, seperti contoh lagi, coba putar ulang pengalaman hidup. Sahabat mempunyai perasaan yang tidak enak juga. Tiba-tiba dapat kabar, misal saudara meninggal atau saudara kecelakaan. Nah itu, ketika sahabat telah mulai untuk mengenali perasaan tersebut, persisnya rasa itu seperti apa. Nah itu rumusnya. Jadi ketika kita mengalami perasaan seperti ini, rumusnya pasti kehilangan. Ketika kita mengalami perasaan yang persis seperti ini, ada saudara kita kecelakaan. Ketika kita persis mengalami hal begini, ada saudara kita meninggal. Bukan karena kecelakaan. Ketika kita mengalami perasaan seperti ini, persisnya, kita akan dapat hadiah. Kita akan dapat rezeki misal. Kita kedatangan tamu yang terhormat. Atau kita kedatangan saudara jauh. Atau kita kedatangan sahabat yang lama sudah tidak ketemu. Atau kita kedatangan seorang yang akan membantu kita. Jadi, dengan mengenal begitu, akhirnya kita bisa memaksimalkan kemampuan diri kita. Mana yang disebut memaksimalkan kemampuan diri kita? Ketika kita mengalami sinyal-sinyal yang tidak baik, kita pasti bisa memangkasnya. Contoh, seperti sekarang kita merasakan perasaan yang tidak enak, yang persisnya maknanya adalah kehilangan. Otomatis, kita akan melakukan upaya kira-kira barang apa saja yang mudah bakal dicuri orang. Misal di dalam rumah, tentu kita akan perketat. Dan ingat, perasaan itu dia akan selalu memberitahu sampai dia terjadi. Ketika kita sudah memahami begitu, dan lalu telah kita buat bagaimana itu tidak terjadi, tiba-tiba perasaan itu sudah tidak ada lagi. Itu artinya kita berhasil mengatasi masalah itu. Itu artinya ketika ada orang yang memang sudah memandang harta kita, memandang sesuatu barang kita yang akan diambil, dan dia telah mengincar dalam waktu berapa hari, berapa lama, akhirnya dia memutuskan keinginannya untuk tidak melakukan. Karena dia lihat ini tidak mungkin.
Karena kenapa barang itu tidak di situ lagi dia taruh? Kenapa kebiasaan di rumah itu jadi berbeda? Bahaya saya kalau datang. Jadi seperti itu sahabat. Oke sahabat, itu video saya kali ini tentang ilmu semula jadi. Apa saja yang akan terjadi itu memang diberitahu. Nah kedua, ada ilmu kami dari Minang namanya ilmu gara. Itu juga ilmu gara itu adalah berasal dari ilmu semula jadi. Tapi akhirnya tuan-tuan guru di Minang merumuskan ilmu tersebut menjadi ilmu gara. Nah ketika kita tidak belajar kepada guru-guru yang punya ilmu gara tersebut, sebenarnya kita bisa memetakan sendiri gara itu. Dalam keadaan ilmu gara di Minang sana, ada yang disebut macam-macam ilmu gara itu. Ada ilmu gara langkah Adam, ada gara 99, pokoknya macam-macam. Tapi semua pengetahuan itu pertandanya selalu dari kedutan di tubuh kita. Yang disebut ilmu gara di Minang itu adalah berkedut-kedutnya urat kita tertentu. Ada berkedut di sini, ada di sini, ada di mana, pokoknya di mana. Bagi sahabat yang ingin memetakan sendiri kedutan itu, ya, karena di setiap orang berbeda. Memetakan sendiri akhirnya sahabat akan mempunyai ilmu gerak sendiri. Sehingga sahabat bisa tahu orang yang akan datang. Sahabat bisa tahu orang yang mau menagih hutang. Sahabat akan tahu maling yang akan datang. Sahabat akan tahu mau bersiteru. Sahabat akan tahu bakal kecelakaan. Nah tentu itu dengan mengamati sendiri. Lain persoalan ketika sahabat ingin mempelajari sendiri langsung kepada guru-guru yang ada di Tanah Minang tentang ilmu garak. Maka sahabat tidak perlu memetakannya. Sahabat tidak perlu memakai waktu yang lama untuk memetakannya itu karena proses lama. Kenapa? Ketika kita tidak tahu tiba-tiba orang datang. Akhirnya kita ingat sebelum dia datang apa ya? Terjadi kedutan di tubuh saya. Nah itu caranya. Nah, itu pula lah kelebihan kenapa guru itu mesti kita hormati. Bukan taklid buta, tapi kita hormati, kita muliakan. Karena ketika dia memetakan suatu ilmu, itu melalui waktu yang panjang. Melalui pengamatan yang berulang-ulang. Melalui perhitungan yang sangat lama sekali sehingga akhirnya terpetakan oleh mereka. Tinggal kita datang sebagai murid hanya menerima saja. Itu artinya ilmu itu betul-betul mahal. Ketika kita paham bagaimana tuan-tuan guru merumuskannya, memetakannya. Dan saya sendiri hanya kepada murid-murid khusus saya saja yang saya turunkan ilmu garak itu. Sehingga ketika dengan ilmu garak itu kita bisa meminimalkan persoalan. Ya contoh saja, mungkin di zaman lalu sahabat pernah mendengar cerita si Fulan, dia lagi berkumpul-kumpul atau dengan sahabat sendiri, tiba-tiba dia pamit mau pergi. Misal lagi ngopi-ngopi dia minta izin pergi kan, karena berkawan minta izin pergi. Tidak lama ternyata polisi datang mencari dia, mau menangkap dia. Nah sahabat pasti heran, pasti bingung kan. Loh tadi dia di sini, sekarang udah tidak ada. Itulah ilmu garak. Nah itulah fungsinya ilmu garak, meminimalkan suatu kerugian yang akan kita alami. Itu salah satu contohnya. Saya buat contoh seperti itu, memang kejadian seperti itu banyak. Sahabat ini ingin menggalinya sendiri, maka petakanlah sendiri. Allah itu maha pengasih dan penyayang. Dia memberi peta pemetaan kepada tubuh masing-masing orang itu berbeda. Dan tuan-tuan guru dulu dengan memetakan sendiri itu juga berlaku kepada muridnya. Baik sahabat, paham ya? Demikian video saya kali ini soal ilmu semula jadi. Terima kasih. Mohon dibagi-bagikan jika berkenan. Mohon di-subscribe jika ingin dapat pemberitahuan lagi dari video saya yang akan datang. Dan juga kasih tanda lonceng. Demi buat sahabat sendiri. Semua boleh di-subscribe tidak masalah. Dikasih lonceng tidak masalah. Dibagi-bagikan tidak masalah. Tinggal berpulang pada sahabat. Tugas saya hanya menyampaikan ingin berbagi pengetahuan. Tidak lain, tidak bukan. Baik sahabat, sukses buat sahabat dan kita semua di sini. Sukses bagi bangsa kita, negara kita, rakyatnya, pemimpinnya, pengambil kebijakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.